Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahma Fitriani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membawakan cerita mengenai kisah Maryam, teladan bagi muslimah. Dan beliau juga salah satu wanita ahli surga. Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam kurun sejarah, wanita dari Hawa hingga kelak yang terakhir. Entah siapa banyak, kaum Hawa mencari idola dan suri teladan. Namun, mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Yang lain ada yang punya idola, tapi terkadang hanya latah dan salah langkah. Apakah wanita muslimah tahu tentang Maryam? Tahukah wanita muslimah bahwa Allah telah memujinya sebagai wanita dalam peradaban manusia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 42, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Dialah permuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, pemuka wanita ahli surga ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Rasulullah, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat ada Aisyah. Hadis riwayat Hakim nomor 4853. Maryam ayahnya adalah Imran, laki-laki soleh dari Bani Israel, dan ibunya adalah wanita solehah yang telah menyerahkan putrinya yang masih dalam kandungan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 35 yang berbunyi, "Idz qalat imra'ati Imran rabbi inni nadartu laka ma fi yatani muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Dari putranya adalah seorang Rasul dari kalangan Ulul Azmi, Isa bin Maryam. Kemudian, masa kecilnya, Imran ayah Maryam wafat saat anaknya ini masih dalam kandungan ibunya, atau ia wafat bersamaan dengan kelahiran putrinya. Fabihudahum iktadih oleh Syekh Utsman Al-Khamis halaman 442, ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh setan, sehingga saat Maryam dilahirkan, setan tidak diperkenankan untuk mengganggunya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lahirlah Maryam dalam keadaan yatim. Namun, karena keberkahan dari kesolehan kedua orang tuanya, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang hendak mengasuhnya. Kemudian, Rasulullah Zakaria yang menjadi pengasuh Maryam karena kedekatan hubungan family. Wanita solehah yang menjauhi gangguan laki-laki, Allah memuji Maryam dengan wanita yang benar.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75 yang berbunyi, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Quran surat Al-Maidah ayat 75. Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah wanita tergoda dengan laki-laki? Ya, karena secara naluri wanita pun memiliki ketertarikan kepada laki-laki, dan wanita yang baik adalah menjaga diri untuk membuat laki-laki tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki. Pernah suatu ketika, Jibril datang kepada Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna. Namun, Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta'ala berfirman, maka ia mengadakan tabir atau melindunginya, dan mereka, lalu kami mengutus ruh kami atau Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, kepada Tuhan yang pemurah, jika seseorang yang bertakwa. Quran surat Maryam ayat 17 sampai dengan ayat 18. Melihat laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkannya, mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut. Ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, Qala innama ana rasula rabbika li ahyalaki gulamin Zakaria. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam ayat 19. Barulah Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan mengganggunya, dan ia juga bisa menjaga diri darinya. Ternyata ia adalah malaikat yang Allah utus untuk menemuinya. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Hendaknya wanita muslimah menjadikan Maryam sebagai salah satu teladannya. Janganlah menjadikan orang-orang yang dibawa beliau sebagai teladan, apalagi dari kalangan non-muslim. Agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita yang tangguh. Mereka hebat dalam menjalani kehidupan dunia, memiliki cita-cita tinggi di akhirat, dan taat kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya wanita muslimah menjaga diri dari laki-laki, karena itulah kemuliaan. Jangan tertipu dengan ungkapan bahwa kehebatan wanita itu karena mampu menaklukkan laki-laki. Dengan rayuan, parameter wanita muslimah bukanlah Kleopatra yang mampu menaklukkan para pembesar dunia dengan tipu dayanya. Contohlah Maryam, terutama di zaman interaksi laki-laki dan perempuan hampir tidak ada batas. Maryam yang sudah Allah sebut langsung sebagai wanita yang terpilih, wanita baik-baik, wanita yang disucikan namun masih enggan berdekatan dengan laki-laki karena takut tergoda. Ia takut kalau berdekatannya dengan laki-laki akan menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan. Lalu, bagaimana dengan wanita muslimah sekarang? Wanita muslimah saat ini bukanlah termasuk yang disucikan Allah. Semestinya lebih pintar menjaga diri mereka. Wahai saudara muslimah, mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Mintalah kepadanya penjagaan kesucian diri dan kehormatan sebagai seorang muslimah. Mungkin cukup sekian cerita mengenai Siti Maryam. Beliau sosok teladan bagi wanita-wanita zaman sekarang. Beliau ahli surga. Semoga kita dapat mengambil
nilai dan pelajaran yang telah tadi disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.